Jadi, kalau ini kan kalian sudah paham ya, ada tipe data. Tipe data itu ada apa aja yang kemarin kita bahas ya. Udah sering banget integer. Kalau angkanya bulat tuh bisa pakai integer, bisa pakai single atau long. Kalau angkanya pecahan bisa pakai float, bisa pakai double gitu kan. Kalau karakter, huruf atau angka yang tidak mengalami perhitungan, pakainya karakter. Nah, di dalam C++ terbagi dua nih jenis tipe datanya. Jenis tipe datanya terbagi dua. Yang dari kemarin kita pakai itu dianggap tipe data tunggal. Kemudian ada namanya tipe data terstruktur. Terstruktur itu namanya ada array dan struct. Kalau kalian nanti baca bukunya, algoritma menggunakan Pascal, algoritma menggunakan Delphi, itu nggak ada struct. Mereka adanya record. Mereka adanya record. Tapi karena kita di sini pakainya C++ atau C Crash array, temennya struct. Itu ya. Kemudian ini eh, array itu apa sih gitu ya. Kemarin saya beri kalian arahan untuk belajar atau cari tahu kegunaan array itu apa. Jadi array itu tipe data terstruktur, di mana ketika menggunakan array itu bisa menyimpan lebih dari satu data. Di dalam tempat penampungan yang satu bisa menampung lebih dari satu data, ya. Macam-macam array, oke, macam-macam array itu ada yang satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi, sampai multidimensi. Yang suka main game, no, di belakangnya itu penuh dengan teknik array, ya. Animasi juga pakai array. Bikin UFO, jadi kalau dulu saya pakai bahasa di kampus belajarnya bahasa pemrogramannya Pascal. Kalau kalian di sini kan kalian algoritmanya pakai C++, sudah lebih object oriented nanti implementasinya. Nah, di buku Pascal itu ada di halaman terakhir membuat animasi. Animasinya UFO bergerak. Itu pakai array di situ. Melibatkan array ya. Oke. Jadi contohnya gini. Kalau array kita bahas dulu yang satu dimensi ya. Gimana sih cara nulis array satu dimensi? Cara penulisannya gini. Tipe data dulu ditulis. Tipe data yang mana? Ini, tipe datanya pilih salah satu yang ini, yang tunggal. Oke. Terus tipe data ditulis mau integer atau float. Nah, biasanya kalau array ya, ciri khasnya tuh ini, buka kurung tutup kurung. Tipe data diikuti nama array. Nama array ini adalah variabel, penamaan variabel. Nah, contohnya kayak gini. Float angka 5 gitu. 5 itu di dalam kurung siku. Oke. Oke, sampai sini paham ya. Artinya ada variabel namanya angka. Ada variabel namanya angka. Oke. Angka ini bisa menyimpan 5 data yang berbeda-beda nilainya. Tetapi 5 angka ini harus berbentuk float. Ingat, float itu bisa mengcover bilangan bulat dan bilangan pecahan ya. Jadi 5 data ini mungkin nanti bisa bentuknya bulat atau angka pecahan. Oke, sampai di sini paham kira-kira?
Oke, paham ya. Kemudian array itu punya dua sifat, statis dan dinamis. Statis itu kalau tadi nih ada 5 data, nah isi datanya udah ditentukan di awal. Jadi kalau kita bahas kayak kemarin tuh namanya nilai konstanta, yaitu ada variabel yang isi datanya sudah ditentukan di awal. Contoh kayak kemarin kita pakai X sama dengan 1, atau buat penjumlahan A ditambah B, di mana A nilainya 10, B nilainya 15. Itu kan udah, itu variabel yang nilainya sudah ditentukan. Statis itu seperti itu. Berarti isi datanya sudah ditentukan di awal. Mekanisme dari array itu kayak gini. Misal ya, saya ketik nih. int angka 2. Nah, int angka 3 deh. Angka 3. Ketika saya ketik ini ya, ketika saya ketik ini di halaman program, misalnya di sini saya ketik nih, di halaman program, saya pakai yang online GDB, karena di laptop saya yang ini nggak punya C++ int angka 3. Ketika saya ketik begini, itu apa yang terjadi? Jadi komputer itu, di memori komputer itu langsung menyediakan 3 ruangan di memori komputer. Itu langsung gini, 3. Ketika saya ketik 3 di sini, booking dong 3 ruangan di tempatmu, siapin, oke, gitu. Memori komputer langsung oke, ready, nih tak kasih ruangan. Nah, langsung ada 3 ruangan ya. Kemudian masing-masing ruangan ini adalah nanti tempatnya data pertama. D1 itu data pertama ya. Ini nanti data kedua, di ruangan kedua itu data kedua. Yang ketiga itu data ketiga. Tapi untuk nomor ruangannya itu nggak dari 1, nomor ruangannya dimulai dari 0. 1, 2, dan seterusnya. Bisa sampai sini? Apa isi datanya yang diisi di sini? Ini harus sesuai yang tertulis di depan tipe datanya. INT. Jadi kalau saya tulis 11,5, ini jadi tetot. Jadi nggak benar. Gitu. Jadi harus diisi sesuai dengan tipe data yang di depan nama array-nya. Terus sekarang saya tentuin 3 itu datanya apa aja ya? Oh, 10, 20, 30. Oke. 3 ya, berarti 3. 1, data 1, data 2, data 3. Ini jangan lupa diapit petik kurawal. Petik kurung kurawal. Berarti ketika tadi saya nuliskan ini, memori komputer kan langsung booking atau ngasih space. Nih, tak kasih 3 ruangan sesuai yang kamu minta. Kalau di sini saya ganti 5, berarti nanti disediakan 5 ruangan. Kalau gini aja, ini masing-masing ruangan disediakan tapi belum ada isinya. Kita belum bahas dinamis karena kita masih mau bahas statis. Maka begini, booking dong 3 ruangan. 1, 2, 3. Nanti isinya ini. Nah, data 1 isinya 10, data 2 isinya 20, data 3 isinya 30. Maka nanti di memori komputer menyiapkan 3 ruangan, di mana ruangan pertama itu terdeteksi isi data 1, ruangan kedua terdeteksi isi data 2, ruangan ketiga terdeteksi data ketiga. Tapi nomor aksesnya dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya.
Jadi nanti terisi seperti ini. Ini terisi 10, ini di memori komputer begini. Kita nggak bisa lihat ya. Kita nggak bisa lihat. Kita cuman suruh-suruh komputer aja. Supaya bisa nyuruh-nyuruh komputer, makanya harus berisi nih kepala kita ya. Tahu cara-caranya. Nah, sekarang mau nampilin nih. Saya mau nampilin ke layar output gitu ya. Isi dari saya mau nampilin 10, 20, 30 gitu. Caranya gimana? Jadi kalau kayak gini 22. Buatlah algoritma untuk menyimpan data 10, 20, dan 30 serta tampilkan isi data ke layar output. Nah, cara nampilinnya gimana? Ini udah INT angka. Pakai apa nampilin? Instruksi nampilin pakai apa? Siapa nih yang nanya? Avan, nomor kamar dimulai dari 0, tapi kalau data tetap dari 1. Jadi kalau kayak gini tadi Avan, ini ada 3 data. 1, 2, 3. Data 1, data 2, data 3. Tapi nomor kamarnya mulai dari 0. Jadi tetap 3 jumlahnya. Cuma kalau untuk nomor kamar dari 0, 1, 2. Bukan 1, 2, 3. Gitu. Oke, pakai si out ya. Pintar. Nah, saya mau nampilin ke layar output 10. Nah, 10 disimpan di variabel apa? Variabel yang namanya angka. Angka. Variabel angka. Nomor kamarnya ini loh. Sekarang kalau untuk nampilin yang kita butuh adalah nomor kamarnya, ya kan? Nomor kamarnya 0. Jadi diapit petik siku gini, terus di dalamnya nomor kamar untuk menampilkan. Atau nanti mau nyimpen juga dia berdasar nomor kamar yaitu 0, tetap 0. Gitu. Terus kita mau nampilin 20 sama si out angka. Jadi variabelnya tetap angka, cuma nanti nomor kamarnya 20 kan tersimpan di 1. Gitu. Terus mau nampilin si 30 ke layar output. Nama variabelnya sama, nomor kamarnya yang jadi 2. Oke, Avan udah paham ya? Bisa kayak gini? Sekarang kita ke sini. Sorry. Notate, clear all drawings, and stop. 3. Tadi 10, 20, 30. Oke. Mau nampilin ya, si out, angka, nomor kamarnya 0. Ini saya beri n-line di sini karena codingan. Supaya outputnya nampilnya ke bawah. Si out, angka, nomor kamarnya 1. Ini juga saya masih berikan n-line di sini. Nah, untuk si out yang terakhir nggak saya beri n-line karena terakhir. Angka, indeks 2. Diakhiri titik koma. Jadi begini, set. Kita lihat outputnya. Nih outputnya ya, 10, 20, 30. Bu, kalau cuma mau manggil 1 aja, gitu. Siapa yang mau ditampilkan? Yang si 20. Ya udah, dihapus lah yang ini.
20 tuh nomor kamarnya berapa? 1. Ya, berarti ini tinggal ini aja instruksinya. Panggil, ini tersimpan di mana angka-angka tadi, nama variabelnya angka, terus nomor kamarnya atau nomor indeksnya berapa. Indeks sering dikatakan indeks ya, karena itu nomor kamar. Nah, yang tampil 20 aja. Bisa nggak kira-kira sampai di sini? Ada pertanyaan? Oke, terima kasih Fajar Ahmad Hafandi. Sekarang lanjut lagi. Ini kan kalau dia 10, 20, 30 ya. Nambah dong misalnya. 30, 40, 50, 60, 70. Bu, stop, Bu, stop, Bu, stop. Gitu ya. Dan 80. Oke. Ya, berarti tinggal tambahin di sini, Bu. Oke, jumlah datanya berubah dong. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan? Oke, berarti di sini ganti 8. Isinya juga diganti. 40, 50, 60, 70, 80. Di sini mulai timbul masalah. Iya kalau 8. Kalau kasusnya gini, buatlah algoritma untuk melakukan pendataan nilai akhir dari 100 mahasiswa. Gempor nggak nih? Copy paste. Iya, zamannya kan copy paste. Copy paste aja nih. Cekrek. Cekrek gitu ya. Tinggal ganti-ganti aja. 3. Nah, ini makan waktu juga loh ini kayak gini. Ada 8 ya tadi. Oke, ada 8. Tinggal Ctrl C. Zaman tuh canggih, Bu. Copy paste. Tugas aja bisa copy paste gitu ya. Masa codingan nggak bisa copy paste? Bukan di situ masalahnya. Programmer itu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, programmer itu juga harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Efisiensi bukan nama bus ya. Di sini efisiensi memang berkaitan dengan hemat waktu. Nah, ya kalau 8. Kalau tadi 100 saya bilang. Kalau tadi 100, berarti si outnya 1-1. No, jangan pakai cara itu. Jadi, ini berapa sih? Ada 8 ya. Dimulai indeksnya 0. Kalian masih ingat kan perulangan? Masih ingat nggak? Jangan bercanda deh, bilang nggak ingat. Atau jangan bercanda deh, bilang masih ingat banget. Masih ingat kan? Perulangan. No, if itu percabangan. Perulangan. Yes, that's right. Mega, Avan. While, bisa pakai for, bisa pakai do. While. Yes. Ya, good. Gak apa-apa Fajar, biasa. Kepleset paling ya rasanya sakit ya. Next ya. Jadi ini saya hapus aja semua. Set, gitu. Ya. Saya tambahin variabel untuk perulangan. Saya tambahin di sini X. Oke. Saya pakai perulangannya for. Kan mau nampilin ya. Instruksinya kan mau nampilin ya. Nampilin ke layar output. X-nya dimulai dari 0. Kenapa? Karena kan nomor ruangannya di sini dimulai dari 0. Berapa kali dia ngulang? Sebanyak 8 kali. Karena dari 0. Kalau sebanyak 8 kali, berarti ini X akan berhenti kurang dari 8. Atau bisa dibuat X kurang dari sama dengan 7. Itu 8 kali perulangan. Dengan X sama dengan X tambah 1. Atau saya ganti begini bisa juga. Artinya sama loh ya, X plus plus. Oke,
Paham ya? Jadi operasi pecah C boleh X sama dengan X tambah 1 atau pakai yang X plus plus artinya sama. Apa instruksinya? Perulangan kan digunakan untuk menggunakan instruksi yang sama secara berulang-ulang. Kan instruksinya si out tadi. Oke. Apa yang mau diisi out? Isi dari data di variabel angka. Indeksnya apa? Indeksnya 0 gitu. Bukan, indeksnya ngikutin angka ini dong. Ini angka ini punyanya siapa? Punya variabel X. Maka di sini X. Gitu. Sudah, lakukan saja seperti ini. Sudah selesai. Yuk, kita pindahin dia. Kita pindahkan paksa ke sini. Ya, kita pindahkan paksa ke sini. Nah, apa yang terjadi kawan? Oh, ini saya beri end line ya di sini. Supaya semangat kali ngetiknya sampai terbalik-balik. Yuk kita run. Dia akan memunculkan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Oke, kita naik ke atas 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ini layar outputnya di bawah loh ya. Ini kursor saya. Understand? Under atau stand? Kalau stand up siap-siap lari berarti ya. Under atau stand? Stand up ya udah. Ancang-ancang lari. Jadi identik sekali kalau array menggunakan perulangan. Perulangan yang paling simple bentuknya atau cara penulisannya yaitu for. Makanya walaupun perulangannya itu ada beberapa jenis gitu ya, sama aja kalau untuk ngulangin. Tapi kalau kalian melihat kode program itu akan sangat familiar kalian melihat yang namanya for. Gitu. Yuk balik lagi. Balik lagi sini. Mana nih tadi array? Oke. Nah, di slide ini saya gini. Ada kasus, buatlah algoritma untuk menyimpan nilai 70,5 dan 80,6, kemudian menampilkan ke layar output. Kalau versi biasanya, kita kan butuh satu tempat penyimpanan tuh. Untuk nyimpan 70,5. Butuh satu tempat penyimpanan untuk 80,6. Jadi ada dua variabelnya, angka 1 isinya 70,5, variabel berikutnya angka 2 nyimpen 80,6. Kemudian untuk nampilkan ke layar output si 70,5 dan 80,5 dipanggil nama variabel yang menyimpan data ini. Ini versi biasa. Versi array-nya hanya membutuhkan satu variabel saja. Nama variabelnya angka, datanya ada berapa? Ada 2. Kebetulan datanya bertipe float, maka tertulislah di sini float angka 2. Siapa aja datanya? 70,5 dan 80,6. Mau nampilin ke layar output, ya panggil aja nama variabelnya angka, dimulai indeksnya 0 dan indeksnya 1. Bisa? Bisa apa? Bisa atau basi? Atau siba? Bisa kira-kira? Oke, sabi. Anas bilang sabi. I-nya diganti U jadi sabu. Sarapan bubur. Kenyang dong. Tadi pagi udah sarapan ya. Good. Naik level lagi ke sini.
naik level. Tadi kan 0, bla 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 bla. Nah, sekarang kalau ini mau kita menggunakan perulangan gimana caranya? Ini kan dua kali. Dua data, dua kali perulangan. Apa nih guys? Kalau kita mau pakai perulangan. Ctrl C, kita masukin sini aja deh. Ya. Kita mau pakai perulangan nih. Ctrl V. Nah, kita butuh variabel untuk perulangan. Saya pakai I deh, pakai I. Terus berarti di sini I sama dengan 0, I kurang dari 2, gitu kan? Kurang dari 2. Atau I kurang dari sama dengan 1, kan sama aja. Bisa? Paham ya? I kurang dari 2. Dan ini ganti I. Oke. Terus di sini X-nya juga diganti I. Ya kan? Jebret. Tadi dong. Ini dia outputnya. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Nah. Ini. Sekarang 3 data, 189,7 dan 85,6. Lihat, datanya ada yang bulat, ada yang pecahan. Jadi, tempat penyimpanannya tetap satu, pakai array, isi datanya 3. Tapi ingat, ada tipe data yang tadi bisa cover bilangan bulat, yaitu float. Maka di sini tipe datanya kita pilih yang float. Nama tempat penyimpanan datanya, nama array-nya saya kasih nilai. Datanya ada 3, yaitu 100, 89,7, dan 85,6. Udah, tinggal nampilin. Kalau pakai perulangan, karena tadi 3 kali ya, dimulai dari 0 juga, kurang dari sama dengan 2, atau kurang dari 3, sama aja nih. Nah, kurang dari sama dengan 2 atau kurang dari 3, sama aja. Nanti tampilkan indeksnya ini ngikutin si perulangannya. Ini masih yang statis. Statis tuh berarti ini isi array-nya ditentukan. Set ya. Set. Nah, sekarang coba yang ini. Yang saya blok. Saya kasih ini ya, saya kasih bocoran nih. Kalau huruf, Ctrl Z. Kalau huruf yang saya warnain biru. Merah aja biar kelihatan. Nah, yang saya warnain merah. Kalau huruf, misalnya nih, abjad ya. Nama variabelnya abjad. Tipe datanya apa dong karena huruf? Char ya. Abjad. Berapa datanya A, B, C, D, E? Berapa? 5. Hurufnya yang disimpan 5. Gitu. Buka kurung kurawal. Karena dia huruf, maka diapit petik tunggal A, koma, petik tunggal lagi B, koma, petik tunggal lagi C, koma, petik tunggal lagi D, koma, petik tunggal lagi E. Gitu. Yuk, lanjutannya apa nih? Ini yang mau ditampilkan ke layar output cuman ACE. Caranya piye? Pakai perulangan ya. Pakai perulangan. Yuk, diketik aja deh di ini, di chat room. Oh iya, bisa Fajar. Di C++ ada delay. Ada delay misalnya untuk 1 second
second, 1 detik, 2 detik. Nah, tuh kalau di perkuliahan saya sebelumnya di algoritma dan struktur data kan baru tahun ini yang ngalamin daring, biasanya offline. Nah, mereka itu selalu ada ide kasih tampilan di layar output untuk tugas final projectnya. Jadi kayak seolah-olah itu animasi. Itu delay. Ada di C++ pakai delay. Yang komplit dong, Abdur. Apaan X sama dengan X tambah 2? Terus sisanya saya gitu yang ngelengkapin. Ayo dong, Dur. Tulis, Dur. Saya udah nulis char, abjad, bla 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 bla. Mungkin ada yang mau menikung Abdur lebih cepat ngetiknya. Itu tadi Abdur udah ngasih clue. Clue-nya bagus banget. Dan itu clue inti. Adakah? Atau pada menerima saja kenyataan ini, saudara-saudara? Setelah for apa dong, Adam? Setelah for apa dong? Nyicil si out X. Apa sih out X? Belum. Belum belum pas tuh. Wajar. Si out A B C D E disimpan di variabel apa? Lah, kok itu bukan. Itu char abjad 5 A B C D E udah bener. Bawahnya tuh loh, Van.
Apa apaan? Tuh Adam tadi udah kasih Abdur cuman rumusnya doang. Adam udah bantu tuh 4x sama dengan 0, X kurang dari 4, that's good. X sama dengan X tambah 2. No, bukan si out X. Ayo, sebelum X-nya apa tuh Adam? No, Fajar juga. Ya, good. Tuh udah dijawab sama Fajar tuh. Ya, oke lah. Saya tinggal copy ini ya. Set. Set. Tuh, ada bunyinya. Lebay kali Bu Erni ini. Baru tahu kalian kalau saya lebay. Nah, lebay itu perlu juga. Sometimes. Oke, ini titik koma. Dan di sini pastinya ada INTX ya. INTX. Di sini INT. Terus ini titik koma juga. Nah, Fajar melengkapi dengan si out abjad. Indeksnya X. Ngono loh. Gitu. Gan. Jadi agan-agan ini semua udah tahu sekarang? Semua agan-agan udah paham? Jujur. Artinya saling melengkapi. Ada pertanyaan? Any any question? No, no smoking. I love you all. Yuk, sekarang kita ngacir. Ngacir kemana? Ngacir ke sini lah. Ya kan? Supaya mantap. Mantap hatinya. Sini. Oke. Disusun dulu hierarkinya. Hierarki programnya. Kita coba di run. Ayo dong run. Oh, what is that? Oh, sih. Masalahnya di char. Di char. Dia mintanya string ya. Terus di sini string kayaknya. Coba ya, coba dulu ya. Ini suka kejebak di sini. Karena kalau string doang, nggak ada tipe data string. Tapi stringnya dikenalin di file include. Nggak tahu nih, bisa apa nggak. Nggak mau. Karena dia string, kita hapus lah ya. Mau nggak ya dia? Kalau di Borland dia nggak ada masalah. Char dia mau, string dia mau. Ini agak rewel ya. Rewel sekali lagi kita tinggalin. Yaudah kita tinggalin deh. In main. In main. Dia bilang error was not declared in this scope. In this scope. In this scope. Di sini udah ada include string. Di sini string. Abjad 5 data A B C D. Oh, karena string jadi gini. Bentar ya, kita coba. Coba dulu. Ibu pun nggak tahu. Apa-apalah daripada saya sok tahu. Loh, Aceh. Aceh Rehe. 0123 0123 X tambahan. Kenapa E-nya nggak muncul?
Coba ya, sama dengan 4. Kita saksikan teman-teman. Oke, ternyata Rifki hadir dengan penerangannya. Baru beli lampu Rifki, terang banget jadinya X kurang dari sama dengan 4. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4. Oke deh, apapun yang terjadi, guys, inilah hasilnya. Kalau mau dicoba di sini ya, di onlinegdb.com ini dev CPP. Tapi kalau di Borland, kalian punya Borland, kalian pakai yang ini. Udah cukup pakai yang ini. Kita kasih. Shoot. Udah? Any question? Oke, saya jawab Pak Rizal. Kenapa X sama dengan X tambah 2? Karena instruksinya di sini gini loh. Siapa? Pak Rizal. Kan A, B, C, D, E tuh. Dia mau nampilin A, C, dan E doang. A ke C jaraknya berapa? 1, 2 gitu loh. Ke E, dari C ke E 2 juga. 1, 2. Makanya dia tambah 2 gitu Pak Rizal. Akhirnya dia dapat pencerahan. Sering-sering pakai pons ya biar cerah. Ada pertanyaan lagi? Tak ada? Kalau tak ada, kita ke yang dinamis. Masih cukup kan waktunya? 3 menit lagi lah, gengs. Nanggung. 3 menit lagi saya masih jelasin. Udah habis waktunya. Ya udahlah, kalian kerjain yang ini coba. Ibu sukanya ngasih tugas. Iya, namanya dosen. Sukanya ngasih tugas lah. Coba nanti kalau kalian 10 tahun lagi ada yang jadi dosen ya, awas kalau nggak suka ngasih tugas ke mahasiswa. Mana ya? Kelewat. Ini mbak saya balikin dulu deh. Jadi warnanya jangan merah. Hitam aja. Biar terjadi pemerataan sosial. Nah, sekarang ini. Coba diperhatikan dulu halaman ini. Macam-macamnya kalian ngerti nggak kalau kayak gini? Jadi kalau di sini tuh buatlah algoritma untuk menyimpan nilai sejumlah n data dan menampilkan isi data ke layar output, gitu kan? N data itu kita nggak tahu mau berapa data sih yang disimpan. Boleh 10, boleh tergantung usernya mau nyimpan 10, 50, 100. Nah, di sini saya kasih nih nama variabel array-nya, namanya nilai. Tipe datanya float karena yang mau didata adalah nilai. Nilai itu kan bisa bulat, bisa pecahan, bisa ya udah cuman itu, bisa bulat atau pecahan, nggak ada yang lain. Nah, saya beri 100. Padahal kan di sini n data nggak diketahui. Maksudnya untuk siap-siap aja, maksimum data yang bisa disimpan di variabel nilai adalah 100. Maksimumnya. Bu, kalau saya isi 1000 boleh ya? Boleh. Artinya
Di dalam variabel nilai itu maksimum data yang bisa tersimpan adalah 1000 gitu. Kemudian kalau kayak gini 100 ya. Nah, kemudian di sini saya buat nih ada variabel n namanya. N ini untuk apa? Untuk menyimpan jumlah data yang diinginkan oleh user. User 1, user 2, user 3 kalau pakai program ini kan bisa beda-beda tuh. Saya mau nyimpan 10 data. Berarti nanti ketika dia input 10, maka 10 akan disimpan ke n gitu. Maka perulangannya akan sebanyak n kali gitu. Untuk perulangannya menggunakan indeksnya pakai X. Bu, saya nggak suka X, saya udah bosen, saya mau pakai yang I atau J ya boleh, terserah aja, ini kan penamaan saya. Langkah 2, input dulu n-nya, karena apapun yang diinput nanti dia akan berpengaruh di sejumlah perulangannya. Kalau X untuk indeksnya. Yang pertama, for yang pertama itu untuk input. Inputlah dulu. Input kemana? Ke variabel nilai. Indeksnya ngikutin perulangannya ini. Nanti bikin perulangan satu lagi di bawahnya. Ini tinggal di copy paste. Perulangan yang ini di copy paste ke bawah. Instruksinya dari input berubah jadi cout. Jadi tampilkan. Siapa yang ditampilkan yang tadi? Isi dari variabel nilai. Indeksnya juga sama X. Jangan di sini perulangannya pakai X, di perulangan bawahnya pakai A, nggak ketemu datanya, kan dia bingung. Ya diperhatikan. Ini saya share ya langsung di grup buat dibaca-baca setelah pertemuan ini. Terus nanti besok kita ketemu lagi ya. ABE. Oh, yang tadi balik. Pertanyaannya ABE. Kalau mau nampilin ABE, lihat polanya. Bisa nggak dia pakai operasi pencacah? Yang satu A ke B naik 1, ke E naik 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nggak bagus polanya, jadi nggak bisa. Harus manual. Jadi cout abjad indeks 0, cout abjad indeks 1, cout abjad indeks 4. Gitu caranya. Abdur, kalau mau ABE yang ditampilin. Kebetulan tadi saya instruksinya nampilin ACE, yang dimana polanya setara, yaitu naik-naik 2. Yes, slide yang ini tadi saya baru tampilin, ini masuknya ke dinamis. Kenapa? Karena kita nggak tahu datanya, jumlah datanya, isi datanya. Ini contoh yang dinamis. Oke Abdur, oke Fajar, semoga paham ya apa yang sudah saya jelasin. Dan semuanya kalau ada pertanyaan lanjut besok ya. Saya sudahi pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Iya, langsung saya share ya PPT-nya. Terus besok akan saya lanjut lagi nih. Jadi saya akan lanjut lagi nih filenya di sini, slide-nya. Jadi besok akan saya update lagi share PPT-nya gitu. Kalian download aja, dan yang paling terbaru pasti size-nya yang makin lebih besar. Kalau dilihat dari detail size-nya. PPT itulah Fajar. Saya bikin PPT dinamis kan, mantap kali. Jadi ini udah kayak harus diimplementasikan kali lah mata kuliah kita ini ya. Sampai ketemu besok. Semoga tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk atensinya. Bagi yang mau meninggalkan ruangan Zoom, dipersilahkan. Ya, sama-sama Angela.